Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Yang sudah melakukan subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit bisa bermanfaat bagi sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara khususnya. Di edisi kali ini kita akan membahas tanaman kopi yang ada di kebun kami. Tentunya batang kopi ini tidak jauh berbeda dengan di kebun-kebun teman-teman kesemuanya. Ada yang tanamannya itu rapat, ada yang renggang, dan ada pula yang memang betul-betul terukur. Tetapi kalau kita nyuruh orang untuk melakukan penanaman kopi, tentunya kalau tidak langsung kita komando, yang jelas amburadul cara tanamnya. Satu contoh, ketika kita menemukan hal-hal seperti itu di kebun kita, ini di kebun kami, jarak tanam itu tidak sama teman-teman. Kadang ada yang memang 2,5 persegi, kadang ada yang 3 meter, kadang ada pula yang memang tidak nyampe 2 meter. Ya, karena ketika kita melakukan penanaman tidak langsung kita komando, kadang kita nyuruh orang banyak kan kayak gitu. Kan nggak bisa kita kontrol ke semuanya. Terus untuk langkah-langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika tanaman kopi ini sudah berkembang dengan bagus, dengan baik, lalu tanaman itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Satu contoh, tidak merata dari tanaman tersebut dari jarak tanam. Ada yang dekat, ada pula yang memang bagus. Ketika ketemu dengan batang kopi yang memang jaraknya itu seperti ini kisaran 1 meter teman. Yang batang yang sebelah ini dengan yang sebelah sini. Ini 2 batang yang ini. Jadi ketika kita mengalami yang seperti ini, skill kita dipertaruhkan sudah. Jadi pengalaman kita ketika menemukan hal-hal yang seperti ini harus betul-betul digali gimana caranya mengatasi bahan yang sekiranya akan tidak mengalami tumpang tindih ataupun bolak-balik seperti itu. Satu contoh yang ada di hadapan kami ini. Jadi ini bahan, waktu itu bahan ini banyak sekali teman-teman. Ada bahan ini yang batang sebelah sini, yang batang sebelah sini yang memang menuju ke arah sini. Begitupun sebaliknya, yang dari sini mengarah ke sini. Jadi solusinya, kalau mempunyai tanaman yang rapat seperti ini, solusinya, jadi kalau ada bahan yang sekiranya akan menutupi batang sebelah seperti ini, maka kita harus kalahkan di antara salah satunya, ataupun kedua-duanya. Kalau saya, kedua-duanya saya kalahkan. Antara bahan yang akan menutupi yang sebelah sini, ataupun sebaliknya yang dari sini menutupi ke sebelah kiri juga, kan kayak gitu. Yang dari sebelah kanan menutupi sebelah kiri. Maka kedua-duanya ini akan berproduksi seperti biasanya nanti. Jadi kita hanya memainkan sebelah-sebelah. Nih. Ada yang memang kita harus kalau memang ruangnya itu bagus, meskipun arahnya ke sini tetapi tidak ketindih dengan bahan yang sebelah sini, maka kita pertahankan. Satu contoh yang ini. Yang ini ke arah kanan, teman-teman. Tetapi kita hanya memainkan bahan ini hanya di B1 saja. Tidak bisa kita lanjutkan ke B2 karena bahan ini akan ketutup dengan bahan yang sebelah kanan, dengan batang yang sebelah sini. Jadi skill kita dipertaruhkan seperti inilah caranya. Trik kami untuk memainkan bahan-bahan yang sekiranya tidak akan mengalami tumpang tindih. Jadi hanya berjalan ke sebelah sana. Yang batang ini hanya kita mainkan ke sebelah kanan. Yang ini kita mainkan sebelah kiri. Seperti itu cara-cara kami untuk mengatasi tanaman yang rapat di kebun kita. Paling tidak hanya kita menyiapkan satu bahan saja yang sebelah sini. Yang ke arah sini, bukan yang ke arah kanan. Dan ini pun hanya kita mainkan di B1 seperti ini nantinya. Jadi di B1 kita pangkas nanti. Biar
Kenapa? Karena yang ini kita mau mempertahankan sampai memasuki B2, yang jelas ini akan ketumpang dengan bahan yang sebelah sini. Makanya kita harus memainkan ini hanyalah penunjang saja. Jadi bahan yang ke arah sini hanyalah penunjang untuk bantu-bantu buah saja yang seperti ini. Ini kan B1, masih di B1 seperti ini. Tapi yang ini kita pangkas nanti teman-teman, yang seperti ini. Meskipun B1, mau kita pertahankan yang B2-nya seperti ini, tidak mungkin. Karena sudah kita persiapkan bahan yang dari batang sebelah sini untuk tahun depan. Maka ketika ini bahan ini besar, akan ketutup bahan yang B2 seperti ini. Yang ini kita pangkas. Meskipun B1 kita pangkas, tetapi yang ini kita persiapkan kembali bahan BO. Nih, bahan BO-nya. Begitulah cara kami untuk mengatasi tanaman rapat yang ada di kebun kami. Mungkin ini bisa menjadi solusi ataupun bisa menjadi tukar pengalaman bagi teman-teman kesemuanya, seluruh penjuru Nusantara. Jadi kalau sudah batangnya besar, mau kita cabut ya kita yang mengalami kerugian teman-teman. Jadi skill yang berbicara di situ. Kalau masalah asnya nanti tergantung dari kemauan kita. Mau kita simpan as ini 3 ataupun 4 ataupun lebih banyak dari itu, nggak jadi masalah. Pokok pada intinya bahan ini tidak mengalami tumpang tindih, tidak ada bahan yang bolak-balik, bonggolnya langsung kita kelihatan seperti ini, ya udah beres. Tidak ada skemanya harus kita mempersiapkan as itu 3 ataupun 2 ataupun 4 ya gitu. Punya saya nggak teratur juga kalau asnya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, nggak teratur. Tetapi melihat dari bahan itu yang menentukan. Tidak boleh pada bahan yang sekiranya tumpang tindih untuk ke batang-batang untuk yang bahan-bahan yang lain kayak gitu. Dan keadaannya masih seperti ini, ada yang sudah merah, ada yang masih kuning. Nih. Yang ini akan kita pangkas ke semuanya nanti. Kita hanya mempersiapkan 4 atau 5 bahan ini. Dan ini pun kita pangkas nanti teman-teman. Ada yang kuning, ada yang masih hijau royo, variasi lah, variasi. Yang masih kuning seperti ini. Mungkin yang ini kisaran setengah bulan lagi ataupun 20 hari lagi akan kita lakukan pemanenan nanti. Jadi seperti inilah cara kami ketika mengatasi lahan yang tanaman kopi itu rapat. Dan keadaannya seperti ini. Ini bahan-bahannya sudah kita persiapkan. Dan ini akan kita panen, terus kita lakukan pemangkasan meskipun ini masih memasuki B1 ataupun B2. Karena ini menutupi jalan. Jalan menuju gubuk. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tiada batasnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.